warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam di Paudi, Kecamatan Trangkil. Jadi Bunda Paud Desa Jagung, monggo. Yang saya hormati dan saya sayangi ya, komunikasinya lebih ini datang ke lembaga satu-satu. Ya itu pengen saya seperti itu di 3 tahun ya, mungkin saya juga ini yang mengomando, mengkoordinir semuanya panjenengan yang bergerak. Jadi kita sudah sering ini ya Pak, ada pelatihan terkait kompetensi sudah ya, sering ya ini ya Pak, mengingatkan ya memang kenapa kompetensi panjenengan ikut pelatihan, ikut mungkin ada sosialisasi dan sebagainya, itu memang terkait dengan kemampuan atau kompetensi panjenengan dalam mendidik anak. Keterampilan sekarang kurikulum selalu berubah, selalu ada pembenahan dan sebagainya. Semuanya pakai IT. Jadi memang dituntut pendidik ini harus tidak stagnan. Kayak biasanya ini ya biasanya, jangan seperti itu Bunda. Jadi selain apa yang disampaikan, apa yang sudah dijadwalkan, misal pelatihan dan sebagainya, saya mohon ke panjenengan juga dari dalam hati belajar secara mandiri. Misal belajar untuk membuat YouTube atau mungkin untuk dan sebagainya, membuat materi-materi pembelajaran yang lebih inovatif, kan ada tetap berkreasi, berinovasi. Mungkin materinya hanya itu saja. Jenengan harus bagaimana materi ini bisa tersampaikan ke anak dengan mudah, anak bisa menerima dan anak senang. Nah ini karena kenapa panjenengan ini tuh jasanya luar biasa loh Bu. Ini kalau pendidikan anak usia dini ini adalah fondasi untuk ke berikutnya, ke jenjang pendidikan berikutnya. Kalau fondasinya itu lemah, ini terutama ini ya Bunda ya, perilaku anak, terus budi pekerti anak, kebiasaan yang baik, inilah yang penting malah. Kalau misal baca tulis hitung itu mungkin yang kesepiannya malah nggak boleh ya, untuk cari hitung ini belum boleh. Nah kebiasaan inilah yang nantinya itu dibawa seumur hidup, jadi akan membekas di anak dan akan dibawa untuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Kalau itu sudah mantap, hal-hal apa sih kayak perilaku, mungkin ucapan terima kasih, sopan santun dan sebagainya, rasa empati dengan temannya, itulah yang penting untuk anak usia dini ini. Jadi malah kadang saya pernah dengar cerita kalau di luar negeri Bunda itu tidak ada yang penting itu malah bagaimana membiasakan buang sampah di tempatnya. Itu nggak ada mewarnai, menggambar atau apa, tidak. Tetapi anak-anak dilatih untuk membuang sampah di tempatnya, budaya mengantri. Nah saat ini kita ini di Indonesia budaya mengantri itu hampir-hampir tidak loh Bu. Orang kadang itu nggak mengenal beliaunya ini berpendidikan atau pejabat itu kepribadian. Jadi bagaimana tetap sabar untuk antri sesuai dengan jatahnya, itu tuh ada yang merasa yang paling mungkin punya jabatan dan sebagainya. Aku udah didisik. Kalau kita tanamkan tidak dari dini itu efeknya ya seperti itu, sudah gede. Kalau sudah besar, sudah dewasa seperti itu sangel Bu. Ada nanya angel mau dikadani Bu. Nah, mungkin anak-anak kita ini yang masih kecil ya, saya titip ke bunda-bunda semua menyinggung tentang ramah sekolah ramah anak. Bunda-bunda udah pensiun ya. Sekolah ramah anak sudah ada komitmen, sudah pernah dapat sosialisasi? Sudah ya, alhamdulillah. Karena itu salah satu kebijakan dari pemerintah, sekolah ramah anak. Di dalamnya itu ada banyak komponen. Kita memang dituntut untuk memenuhi itu Bunda. Nah
di dalamnya komponen yang ada dalam sekolah rapat fakta integritas ya sudah ya semuanya ya semua lembaga. Nah itu tidak cuma hanya sekedar itu komitmen yang sudah mungkin formatnya ditentukan dan tanda tangan, bukan. Selain itu banner yang dipajang, saya minta itu juga komponen-komponen yang ada di dalamnya dipenuhi secara pelan-pelan. Komponennya kalau saya ingat ya, saya membaca sedikit itu kan salah satunya adalah sarana prasarana. Berarti gedungnya panjenengan itu layak tidak, aman tidak untuk anak, ventilasinya bagaimana, pencahayaannya bagaimana, sirkulasi udaranya bagaimana. Nah selanjutnya untuk ini APE-nya apakah itu aman untuk anak, bahaya enggak, kira-kira kalau kena anak ini bisa melukai tidak. Nah ini perlu dilihat, diperhatikan ya bunda-bunda. Jadi panjenengan juga ini mengamati apakah memenuhi tidak. Nah, selain itu ada komponen ini ya, pendidik dan tenaga kependidikannya, proses pembelajarannya juga. Nah mungkin sedikit ya saya mencontohkan, ini saya lebih ke yang saya lihat yang sehari-hari deh. Ternyata sekolah ramah anak itu intinya kan memenuhi hak anak dan memberikan fasilitas yang sesuai, yang memang layak lah. Ini ada beberapa untuk proses pendidikannya ya. Ini saya baca literatur, salah satunya ini mungkin bunda-bunda pendidik ini tidak disadari, itu rata-rata mungkin karena namanya anak yang umuran PAUD itu kan ya seperti itu Jep. Mungkin ada kadang jahil, kadang yang bagaimana lah, dengan berbagai macam ini dengan perso malah lebih paham sekali. Nah di situ ada yang tanah seperti itu tanpa disadari. Nah mbak ini loh mas, kayak mbak ini pintar kayak gitu sebagainya, itu ternyata tidak boleh bunda. Itu membanding-bandingkan si anak, apalagi sampai istilahnya bullying. Mungkin itu sepertinya kita nggak sadar ya. Tujuannya mungkin dalam hati biar memotivasi biar, ternyata itu efeknya bunda. Ini nggak jauh-jauh karena bukan saya di dunia pendidikan, anak saya sendiri itu cerita ke saya di sekolahnya, nah kalau mbak ini loh sama bu ustazah ini mesti bilang begini loh, memang adik nakal ya palingan, enggak perasaan enggak gini cerita. Jadi ada semacam, saya menyimpulkan dari ceritanya, si anak ini nanggit bahwa guru ini memang binokaseh gitu, kalau bahasa Jawa kita ya binokaseh, pilih kasih ya. Itu akhirnya terbawa, dia menjadi tidak semangat. Iya kalau mbak itu yang memang diprioritaskan dikit-dikit ya mbak itu, ini mas itu gitu. Itu ternyata mempengaruhi secara psikis si anak. Jadi perlu. Nah kebetulan anak saya cerita, saya mencoba mencairkan jempolnya itu, jengkelnya itu saya coba mencairkan, memberikan ininya solusi dari semua enggak. Saya mencoba untuk menetralkan semuanya. Jadi itu kalau si anak mau cerita ke orang tua dan orang tuanya bisa ngerek lah bahasa Jawanya, ngerek si anak, akhirnya kan bisa cair, bisa iya bener mama, dan udahlah nggak usah dipikir banget yang begitu. Nah kalau enggak itu masuk udah terus dia stagnan, bisa jadi stagnan, dan rasa bencinya ke pendidik itu dalam, bisa ada semacam dendam. Kalau sudah ada rasa jengkel, iya kamu aku juga pernah begini lah. Nah itu jenengan nyuruh apapun itu nggak kelakon, nggak bisa, dia nggak masuk. Udah aku nggak seneng, aku nggak disukai kok. Ya udah. Akhirnya proses pembelajaran tidak jalan. Ini cerita sedikit yang mungkin jenengan tidak terpikirkan dan ya terabaikan. Ya itu sedikit ya, itu termasuk sekolah ramah anak, komponennya itu bunda. Nah, jadi saya mengingatkan untuk itu, kalau misal bangunannya dan sebagainya itu mungkin udah paham ya, udah ngerti, tapi hal-hal seperti ini dan mungkin panjenengan itu lebih, kalau sudah pernah dapat sosialisasi dan tahu mungkin ada panduannya sebenarnya, mungkin bisa pergi ya mendampingi anak-anak. Itu guru itu amalannya kan terus
ilmu yang disampaikan itu kan mengalir terus. Beruntung loh panjenenganku sebagai pendidik, sebagai guru itu anggap saja itu misal ada tadi saya menyinggung lagi ya masalah gaji kesejahteraan mungkin gak seberapa ya Bu ya, tapi ambil hikmahnya, niatkan berangkat kerja, berangkat ngajar itu niatkan sebagai ibadah. Insya Allah dengan seperti itu akan tidak ada rasa buntu dan ikhlas menjalaninya. Apapun itu permasalahan, ya udah tanyakan ibadah. Segala yang kurang-kurang itu sudah. Itu ke Trangkil, kadang menghadiri ini atau acara apa, itu kayak apa sih? Refreshing saya itu, benar-benar refreshing, ketemu guyon gitu sama atau apa ya. Insya Allah saya tidak ada masalah. Bunda-bunda semuanya di lembaga panjenengan. Kata kunci utama adalah komunikasi. Jenengan di atas jenengan itu siapa? Ini karena hasil saya muter-muter itu. Saya akhirnya banyak sekali hal yang masuk di saya dan itu permasalahan setiap lembaga, setiap desa dan sebagainya itu banyak. Intinya adalah solusinya komunikasi. Misal gedungnya ini butuh ruangan lagi, komunikasi dengan yayasan di atasnya, misal di bawah desa yang bilang ke desa. Saya rasa berarti komunikasi yang baik. Satu lagi, mau diminta mau tidak Bunda, itu tolong memberi laporan ke yayasannya, misal ke Pak Igi, misalnya TK yang di bawah desa ya. Itu meskipun jenengan itu tidak diminta, mungkin Pak Indi juga mikir dan sebagainya atau Bu Indi yang sebuah kuna dan ternyata melaku gitu, tetapi alangkah baiknya karena kita di bawah itu panjenengan mau membuat laporan. Di situ ketika membuat laporan ada semacam keseriusan panjenengan dan di situ sekalian menyampaikan permasalahan jenengan. Pak ini laporan saya, ini laporan dari KB ini, terus Pak seperti ini dijelaskan, terus permasalahannya nyata Pak ini, namun Pak ini dibantu. Di situ kesempatan panjenengan semua, bunda-bunda semua untuk menyampaikan. Dan kalau Pak ini itu terus secara rutin. Jadi kalau Pak Indina yang mau lebih maju lah, lebih peduli, itu orang suwe-suwe langsung Bu, oke, tahun ngajeng saya usulkan diingatkan. Jadi ketika Musren Bangdes itu menjadi keingat, apalagi jenengan majunya itu dekat-dekat Musren Bangdes gitu kan, pas apa yang menjadi keluhan panjenengan, permasalahan panjenengan itu disampaikan. Itu ya pesan dari saya sedikit. Semoga saja bisa ketemu lagi ya Bunda ya. Ya saya untuk saja ini tapi Budi ya juga ikut pakai ya. Mungkin itu ya Bunda, ini mungkin itu kok terus ya, mau saya akhiri. Terima kasih waktunya sekali lagi Bukes dan semua pengurus Himpaudi termasuk anggotanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Tetap semangat, tetap jangan pernah putus asa karena panjenengan inilah salah satu bagian jenengan membangun bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.